Pada hari Yesus disalibkan, seorang bernama Yusuf dari Arimatea menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu Yusuf membeli kain lenan, menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan Yesus di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu untuk menutup kubur itu. Setelah hari Sabat, pagi-pagi benar, Maria Magdalena, Maria yang lain, serta perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea pergi ke kubur Yesus membawa rempah-rempah yang telah disediakan oleh mereka. Tetapi betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihat bahwa batu penutup kubur Yesus telah terguling, dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Di sana mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan yang berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kau akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Lalu Maria dan perempuan-perempuan itu pergi menemui murid-murid Yesus dan mengatakan apa yang terjadi di kubur Yesus. Petrus, Ada apa? kami telah pergi ke kubur guru, tapi batu penutup kuburnya telah terguling, dan kami tidak menemukan mayatnya di sana. Di sana, kami juga bertemu dengan malaikat Tuhan. Ia mengatakan bahwa guru telah bangkit. Apa yang kau katakan? Mana mungkin guru bangkit? Atau mungkin mayatnya telah dicuri? Aku akan pergi ke sana untuk memastikannya.
dianiaya, disiksa, dan dikubur. Banyak orang yang tidak senang dan tidak bahagia dengan kehadiran Yesus. Semua terjadi bagaikan skenario munafik dan penuh kekejaman dari sekelompok orang dengan tujuan tunggal menyingkirkan Yesus. Yesus yang penuh kuasa dan tidak merusak rencana, tapi mengikuti karena ia tahu memang harus terjadi apa yang ditetapkan Allah. Sebab Yesus datang bukan untuk merusak, tetapi memperbaiki segala tantangan kehidupan manusia di muka bumi. Yesus menunjukkan dan mematahkan rencana buruk dengan kemenangan kelak, bukan hanya untuk kekuasaan dunia, tapi mengalahkan kuasa iblis, kekelaman, dan maut. Peristiwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib yang kita rayakan pada Jumat Agung telah berlalu. Akankah salib terpancang terus? Tidak. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 188 ayat 1 dan 2. Ibadah kita saat ini terjadi dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih dan damai sejahtera dari Tuhan besertamu.
Silakan duduk. Kita akan mengangkat pujian Dosaku di Hadapan Tuhan. PKJ 43 yang pertama. Yang hidup, terima kasih atas karunia keselamatan dalam Kristus Yesus. Kasih-Mu yang besar mengubahkan segala sesuatu di dunia ini. Oleh karena itu, ubahkanlah diri kami menjadi orang-orang yang selalu menghargai kehidupan yang Engkau berikan. Kami ketika banyak orang membutuhkan cinta kasih dari sesamanya, ternyata masih banyak orang yang lebih senang menonjolkan diri, mementingkan diri sendiri, sehingga lupa untuk peduli, mengulurkan tangan, dan menyatakan kasih kepada sesama. Kadangkala kita pun adalah bagian darinya. Kita mungkin sulit menjadi perpanjangan tangan kasih Allah bagi sesama dan alam semesta. Putra-Mu Yesus telah memberikan teladan kasih dan kerendahan hati bagi kami melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menebus kami yang berdosa ini. Kebangkitannya yang kami rayakan saat ini kiranya menjadi sukacita karena kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama kami. Kiranya cinta kasih Yesus juga menjadi semangat bagi kami untuk terus menebarkan kasih bagi sesama dan alam semesta ini. Amin. Mendengarkan berita anugerah kita di ibadah Paskah pagi hari ini. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan dosa dan penyesalan di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunannya seperti tertulis dalam Efesus 1 ayat 7 yang berkata, "Bangkitlah saudara-saudara, kamu yang gelisah, menderita, takut, dan yang merasa tak berdaya, dengarkanlah kabar baik ini.
Yesus telah bangkit. Yesus yang mati itu bangkit. Kuasa maut dan kegelapan telah dikalahkannya. Bersukacitalah dan bangkitlah bersamanya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, itu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebegitu beratnya kah hidup ini? Berapa kali kita makan dalam sehari? Berapa orang yang kita susahkan hari ini? Berapa orang yang sudah membantu kita hari ini, sekecil apapun itu? Coba ingat baik-baik. Lalu, kenapa kita seringkali merasa kekurangan kasih? Hingga kita merasa perlu untuk mengasihani diri sendiri. Sadarlah saudara, sia-sia kau merayakan Jumat Agung hingga Paskah setiap tahun. Tapi yang ada di pikiranmu hanyalah mengasihani dirimu sendiri. Tak cukupkah pengorbanan Tuhan di kayu salib? Kurang besarkah kasih-Nya padamu ketika Ia mati di kayu salib? Tahukah kau apa yang Ia berbuat? Dia menebus dosamu, dosa semua manusia. Ya, semua manusia. Mengertikah kita? Tanpa kematian-Nya, kita hanya akan teronggok lesu di tempat yang penuh harap, yang penuh tatapan dan retak gigi. Dan tanpa kebangkitannya, Ia tidak akan sebagai Tuhan. Sadarkah kita
bahwa kita dipilihnya sejak dulu. Kita dikenalnya sejak masih menggeliat di dalam tubuh seorang ibu. Tapi sekarang yang dilihat adalah tak terhitung jumlah keluhannya dan mirisnya. Jumlah syukurmu mungkin bisa dihitung oleh hanya dengan jari pada satu tangan saja. Haruskah ia disalibkan 2 kali supaya kita semua sadar? Kuharap tidak. Karena itu, ingatlah hal ini. Jumat Agung dan Paskah tak sekedar masalah penanggalan dan masalah momen. Justru momen itu harus kau ingat dan hayati setiap saat. Bahwa Yesus mati di kayu salib karena kasih-Nya yang begitu besar dan nyata akan hidupnya. Bahwa Yesus bangkit dari kematian karena Dialah Allah yang penuh kuasa. Berhentilah menangis keregaanmu. Berhenti menyesali masa lalu. Berhenti melangkahi nasibmu. Berhenti mengikuti aibmu. Berhentilah menasihati dirimu sendiri atas apa yang kau tidak mau peroleh sekarang. Karena kasih Kristus sudah lebih dari cukup. Belajarlah mensyukuri segala sesuatu. Belajarlah berterima kasih untuk setiap hal yang ada kepada remeh. Belajarlah berdalam hatimu untuk setiap berkat yang mungkin semua lupa disebut. Ingatlah, Yesus mengasihimu selalu dan selalu. Jemaat sekalian, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil di dalam Matius pasal yang ke-28. Saya mengajak kita semua bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10. Matius 28 ayat 7 dan 10. Saya akan membacakan ayat yang ke-7, Ibu Bapak sekalian membaca ayat yang ke-10. Matius 28 ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Dia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya padamu. Ayat 10 bersama-sama silakan. Mari kita berdoa. Pada Tuhan Yesus kami yang agung, kudus, dan mulia, Allah yang tahtanya tak tergoyahkan oleh apapun, dan sekaligus juga pada Tuhan Yesus kami yang bersedia menjadi broken bagi kami orang-orang yang broken, menjadi rapuh bagi kami orang-orang yang rapuh. Dan bukan cuma menjadi rapuh dan mati, tapi juga Kristus yang bangkit itu, kepadanya lah kami menyerahkan segala kehidupan kami. Kepadanya lah kami menyerahkan segala problema hidup kami. Tuhan, di tengah ibadah subuh ini kami bukan cuma ingin hadir di tempat ini, tapi kami ingin berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Seperti murid-murid yang diberitahu oleh malaikat bahwa kubur telah kosong, Kristus telah bangkit dan ia sungguh bangkit. Biarkan kiranya hati kami boleh diteduhkan oleh kebenaran firman Tuhan pagi ini. Bersabdalah dan berkata-katalah bagi setiap kami melalui hamba-Mu yang sederhana ini, ya Tuhan. Taklukkan setiap hati yang keras, gugat setiap cara hidup yang salah. Kami sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan yang diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya.
kiri kanan, katakan Tuhan Yesus bangkit bagimu dan bagiku. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat sekalian. Aduh, baru 5 orang yang jawab saya. Shalom jemaat sekalian. Puji Tuhan, suatu kehormatan bisa diundang, bisa melayani firman Tuhan di tempat ini. Ini kali pertama saya di tempat ini. Terima kasih untuk setiap majelis panitia yang mengundang tempat ini. Perkenalkan dulu, kata orang kalau nggak kenal nggak sayang. Saya berharap bisa disayang oleh ibu bapak sekalian di tempat ini. Nama saya Pendeta Angga Sunjaya. Saya wakil gembala dari GBI Bless Impact Generation di Grogol. Hari ini kami juga ada ibadah Paskah pagi-pagi, dan hari ini salam dari jemaat kami sekalian, kepada ibu bapak sekalian, salam hangat, salam dalam kasih Kristus, dan sungguh bersyukur ibadah hari ini bisa diselenggarakan dan ternyata yang datang cukup banyak. Wow, boleh kasih aplaus buat kita semua dulu yang hadir hari ini. Puji Tuhan. Ibu bapak sekalian, saya dapat tema yang hari ini menarik sekali tentang karena kasihnya tak terbatas. Saya berharap teman-teman multimedia boleh bantu saya untuk mengoperasikan pembukaan slide yang sudah saya persiapkan di depan. Oke, sudah bisa ya. Bapak sekalian, jemaat sekalian, kalau kita setiap kali bicara soal Paskah atau kebangkitan Kristus, ketahuilah ada beberapa fakta yang menarik. Fakta yang menarik pertama sebenarnya beban pembuktian tentang kebangkitan Kristus itu terletak kepada orang-orang yang tidak percaya sebenarnya. Banyak dari kita berpikir bagaimana ya membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Tapi sebenarnya beban pembuktian itu bukan terletak pada pundak kita orang percaya, tapi justru diletakkan di pundak mereka yang tidak percaya terhadap kebangkitan Kristus. Justru harusnya kita bertanya kepada mereka, kalau kamu nggak percaya Yesus bangkit, silahkan bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Bagaimana mungkin jemaat mula-mula yang dibangun di atas penganiayaan yang besar pada zaman itu, jangan lupa orang-orang Kristen dibunuh, dianiaya, disiksa, bahkan dalam pemerintahan Kaisar Nero orang-orang Kristen diletakkan di sudut-sudut istana, dikasih jerami, dikasih obor, dibakar. Pada hitungan ketiga kita bakar sama-sama. 1, 2, 3. Wow. Ada lagi dimasukin ke gladiator, disuruh bergulat sama singa. Bahkan beberapa tradisi Katolik mencatat beberapa martir itu mati dengan sangat kejam. Bagaimana mungkin orang-orang ini percaya kalau mereka tidak melihat? Bagaimana mungkin mereka percaya tentang kebangkitan Kristus? Maka sebenarnya beban pembuktian tentang Yesus bangkit bukan diletakkan di pundak kita, tapi justru diletakkan di pundak mereka yang tidak percaya. Dan yang kedua, bicara kebangkitan Kristus juga berbicara tentang, lihatlah bahwa saksi-saksi pertama adalah para perempuan. Kalau orang berkata, nggak mungkin Yesus bangkit, orang-orang Yahudi itu loh, nggak mungkin percayalah. Wong ditulisnya saksi-saksi perempuan. Kenapa? Karena pada zaman itu perempuan adalah warga kelas 2. Pada zaman itu, boro-boro disuruh berdiri di pengadilan untuk bersaksi pun tidak boleh. Kalau memang untuk membangun cerita yang dibuat-buat untuk meyakinkan orang-orang Yahudi, harusnya bukan perempuan yang ditulis sebagai saksi pertama. Gak akan percaya mereka. Tapi fakta bahwa perempuan-perempuan Maria dan Maria yang lain itu ditulis dalam Injil Matius menunjukkan bahwa betul Kristus bangkit. Atau mungkin ada orang-orang yang berdalih dan berkata, oh bukan buat orang-orang Yahudi kalau gitu. Mungkin buat orang-orang Yunani dan Romawi. Jangan lupa bahwa masyarakat Yunani Romawi pada masa itu, kebudayaan Greko-Roman, Yunani Romawi, mereka percaya bahwa konsep keselamatan berarti roh yang baik ini keluar dari tubuh yang jahat. Maka konsep kebangkitan adalah konsep yang sangat bertentangan dengan konsep keselamatan mereka. Yesus bangkit dengan tubuh yang baru. Maka lihatlah dari 3 fakta ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa Kristus sungguh bangkit. Ini bukan cerita yang dibuat-buat, ini bukan cerita yang diusung untuk tujuan politis dan sebagainya. Kristus memang sungguh bangkit. Seperti ayat yang ke-7 yang tadi dikatakan oleh malaikat yang kita baca bersama-sama, Yesus Kristus sungguh bangkit. Dia bukan cuma Allah yang berinisiatif, Allah yang peduli, Allah yang mati bagi kita, Allah yang mengampuni, tapi juga Allah yang merebut kita kembali dari dosa. Makanya saya suka banget tulisannya John Stott dalam bukunya
The Cross of Christ. Kalau Anda pergi ke toko buku, silahkan beli buku ini, bukunya bagus banget. John Stott dalam The Cross of Christ dia berkata bahwa hakikat dosa adalah kita sebagai manusia menggantikan Allah dengan diri kita. Sedangkan hakikat keselamatan adalah Allah menggantikan kita dengan dirinya. Wow. Kita menempatkan diri di tempat Allah. Allah menempatkan dirinya di tempat kita. Oh, kasih yang begitu besar yang dicurahkan bagi Anda dan saya. Kayak tadi kalau lagi nyanyi lagu karya terbesar, tahu lagunya? Dalam hidupku, pengorbananmu, boleh bantuin saya? Yang selamatkanku. Apa lanjutannya? Saya suka bagian terakhir itu. Yesus Engkau. Kebangkitannya menunjukkan kasihnya terlalu besar untuk kita. Kasih yang besar yang tak terbatas sesuai tema kita hari ini. Menunjukkan bahwa dia betul mencintai Anda dan saya. Tapi kita punya problem di sini. Allah yang begitu sayang dan kasihnya yang begitu besar kepada kita ini ternyata tidak dibalas oleh kita seringkali. Karena kasih kita, rasa sayang kita kepada Tuhan seringkali adalah rasa sayang yang palsu. Misalnya problem di depan sini, kalau Anda bisa perhatikan di depan, seseorang bisa saja ke gereja setiap minggu. Siapa di sini yang nggak pernah absen ke gereja? Angkat tangannya. Seseorang bisa saja setiap minggu datang ke gereja, tapi nggak tahu tujuannya apa. Kalau ditanya, kenapa Anda gereja? Jawabannya, ya karena saya Kristen. Gak ada jawaban yang khusus tentang Tuhan. Kenapa Anda ke gereja setiap minggu? Ya karena saya Kristen. Karena KTP saya Kristen. Atau yang kedua, seseorang bisa saja rajin ke gereja hanya karena suka hal-hal tertentu, tapi gak ada kaitannya sama Tuhan. Mungkin ke gereja karena suka sama musiknya bagus. Mungkin ke gereja karena suka majelisnya di sini ramah-ramah, disambut shalom, Pak, Bu. Mungkin ke gereja karena yang anak muda karena ingin ngegebet pacarnya. Kita punya alasan-alasan tertentu datang ke gereja tapi nggak ada hubungannya sama Tuhan seringkali. Atau yang ketiga, seseorang rutin ke gereja hanya karena ingin minta-minta doang sama Tuhan. Kalau ditanya kenapa kamu ke gereja, ya Pak Pendeta, karena papa saya lagi sakit. Kenapa Anda ke gereja, Pak Pendeta? Karena istri saya ini loh gak kunjung sembuh. Kenapa kamu ke gereja, Pak Pendeta? Ini karena suami saya baru di PHK. Kita jadi orang Kristen yang tanpa sadar menjadi orang Kristen yang mintaan sama Tuhan. Bilang kiri kanan, jangan jadi orang Kristen mintaan sama Tuhan. Kita memperlakukan Tuhan seperti minimarket. Tahu ya minimarket? Minimarket adalah satu-satunya tempat yang didatangi kalau ada maunya. Anda pernah datang ke minimarket tidak ada perlunya? Nggak mungkin. Begitu kita masuk ke minimarket, ada pintu kaca terbuka, ting, selamat datang di, katakanlah apa namanya, apa mart, gitu ya. Kita datang, lalu kita lihat mbak-mbaknya, kasirnya. Mbak-mbaknya liatin kita. Kita liatin lagi mbak-mbaknya. Mbak-mbaknya liatin kita lagi, ada apa Pak? Kita bilang, gak ada apa-apa Mbak, nggak mungkin. Kita pasti datang, kita akan ambil sesuatu. Kita perlu susu ultra mungkin. Kita mungkin perlu aqua atau air mineral, atau mungkin kita perlu ciki, atau kita mungkin perlu roti, perlu beli sabun. Kita pasti datang ke minimarket karena ada perlunya. Dan seringkali kita memperlakukan Tuhan seperti minimarket. Kita datang ke Tuhan hanya karena minta doa. Kenapa datang ke gereja? Agar anakku sembuh dari sakit. Tidak ada yang salah dari doa kita untuk anak yang sembuh. Tidak ada yang salah dengan doa karena suami kita berhenti bekerja. Tidak ada yang salah dengan doa-doa untuk berharap kepada Tuhan. Tapi kalau cuma datang ke gereja untuk dengan mental minta doang sama Tuhan, mohon maaf, kita sering menjadikan Tuhan seperti minimarket di hidup kita. Datang kalau perlu saja. Atau yang keempat,
Ini berlaku bagi setiap pelayan Tuhan, termasuk pembicaramu di depan sini. Seseorang bisa saja mengajarkan ajaran gereja kepada orang lain, khotbah, pelayanan sekolah minggu, bagi firman di kelompok kecil, di KTB, di Komsel, di sel group, apapun nama sel group Anda hari ini, kelompok kecil Anda. Kita bisa mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain, tapi semuanya cuma copy paste. Ambil dari YouTube, khotbahin lagi. Dengar dari pendeta sebelah, khotbahin lagi. Gak ada pergumulan yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Baca firman, renungkan, gali, tanya Tuhan, tembak ke diri sendiri, bertobat, tanya Tuhan lagi. Gak ada pergumulan sama Tuhan. Kita orang Kristen yang terbiasa membeo. Dengar dari sebelah, comot, khotbahin lagi. Dengar dari sebelah, comot ayatnya, kasih ke jemaat. Saya model pelayan Tuhan yang dulu seperti ini. Dan saya bertobat dengan air mata di pipi saya. Ibu-bapak sekalian, di suatu pagi ada seorang bapak-bapak, kira-kira umurnya 60 tahunan. Bapak-bapak ini lagi menyapu halaman rumahnya, lagi menyapu bersih-bersih di pekarangan rumah. Tiba-tiba ada seorang ibu pendeta keluar. Ini hari Sabtu pagi ceritanya. Ibu pendeta ini keluar dan bapak-bapak yang usianya kira-kira 60 tahun ini bertanya, "Loh, ibu pendeta, Sabtu pagi mau kemana?" katanya. Lalu si ibu pendeta menjawab, "Oh, saya mau doa pagi," katanya. "Loh, ini kan bukan hari Minggu. Hari Sabtu ada doa pagi di gereja." "Oh iya, kami hari ini ada persekutuan pagi, persekutuan Sabtu pagi," katanya. Lalu dengan sangat sangat spontan dan sambil menyapu pekarangan rumah, si bapak-bapak yang umurnya 60 tahunan ini memberikan perkataan yang mencengangkan kepada si ibu pendeta. Dia bilang, "Bu pendeta, dulu saya juga Kristen loh," kata dia. "Dulu, tapi sekarang nggak lagi," kata dia. "Saya sudah pindah ke agama lain," kata dia. Ibu-bapak sekalian, lihatlah, orang ini sudah umurnya 60 tahunan. Entah sudah berapa ibadah subuh dia ikutin, entah sudah berapa banyak ibadah Paskah dia lewatkan, entah berapa banyak firman Tuhan tentang Yesus yang mati dan sayang bagimu yang telah dia dengar. Tapi di akhir hidupnya, di usia ke-60 tahun dia memutuskan untuk pindah ke agama lain. Dan cerita ini bukankah mencerminkan kepada kita semua bahwa kita juga orang-orang yang seringkali sama seperti si bapak ini. Orang-orang yang penuh problem. Kasih yang besar itu tidak terbalas oleh kasih kita. Kasih Allah yang begitu besar seringkali tidak terbalas oleh cinta kita di dalam hati kita yang kecil. Kita lebih suka bikin dosa. Kita lebih suka lakukan hal-hal tertentu yang melukai hati kita. Maka sekarang saya ngerti sekali ketika Rasul Paulus dalam Filipi, kalau kita perhatikan di dalam Matius 28 ayat yang ke-7 tadi, lihatlah bahwa malaikat berkata ia telah bangkit, dan betul ia sungguh bangkit, dan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar berlari cepat-cepat. Saya ngerti bahwa murid-murid yang tadinya takut gurunya mati disalib, 3 hari menunggu seperti orang gila ketakutan di pojok rumah karena mungkin dicari oleh orang banyak. Sekarang malaikat berkata ia telah bangkit. Ada sesuatu yang mengubah hati mereka. Di tengah takut mereka bercampur sukacita yang besar. Mereka berlari, "Ya guru, kami ingin berjumpa dengan engkau." Maka seharusnya berita tentang kebangkitan Kristus mengubahkan hati kita seperti itu. Saya ngerti sekarang kenapa Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 7 ayat ke-10 berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus." Ayat ke-8, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Rasul Paulus berkata, dulu semua masa lalu saya itu sekarang adalah sampah. Kuanggap rugi karena sekarang yang terpenting adalah Kristus.
Dia terpukau dengan kebangkitan Kristus. Maka dari ayat ini kita bisa belajar sebenarnya Tuhan itu nggak pernah mau dikompetisikan dengan hal lain di hidup kita. Ada seorang anak remaja datang ke saya, anak remaja kira-kira masih SMP menjelang SMA, datang ke saya dan berkata, "Kak, nanya." "Ya, mau nanya apa?" Saya bilang. "Yesus itu kan Tuhan mau jadi nomor 1 di hidup kita kan, lalu nomor 2 itu kan keluarga, nomor 3 itu pelayanan, nomor 4 itu pekerjaan. Bener kan Kak? Bener kan Kak?" Dia tanya saya di sebuah kafe dan dia berharap saya memberi konfirmasi bahwa Tuhan itu nomor 1, keluarga nomor 2, pekerjaan nomor 3, pelayanan nomor 4. "Bener kan Kak?" kata dia. "Bener kan?" Kalau ibu bapak ditanya hal seperti itu, kira-kira jawabannya apa? Benar? Salah? Hari itu saya cuma jawab dia dengan sebuah kalimat. Saya bilang, emang ada di Alkitab, kalau kamu perhatikan dari Kejadian sampai Wahyu, emang ada Alkitab mencatat Tuhan ingin jadi nomor 1? Oh, langsung dia diem. Wah, kaget dia dengar jawaban saya. Saya cuma tanya gitu sebenarnya, emang ada dari Kejadian sampai Wahyu Tuhan mau jadi nomor 1? Kaget dia. Alkitab gak pernah berkata Tuhan mau jadi nomor 1, ibu bapak sekalian. Tapi Tuhan mau jadi satu-satunya di hidup kita. Lalu bagaimana dengan keluarga, dengan pelayanan, dengan pekerjaan? Tuhan mau ada di segala nomor di hidup kita. Maka harusnya kebangkitan Kristus mengajarkan kepada kita kasih yang besar itu harus disambut dan direspon dengan cinta kasih yang besar, yang berani berkata kepada Tuhan, "Tuhan, Engkaulah satu-satunya di hidupku." Justru orang yang mengakui Tuhan adalah satu-satunya di hidupnya, dia gak akan pernah meninggalkan keluarganya. Orang yang berkata Tuhan adalah satu-satunya di hidupnya, dia gak akan pernah kerja sembarangan. Orang yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan satu-satunya di hidupnya, dia pasti akan pelihara pelayanannya secara baik. Tuhan gak pernah mau jadi nomor 1, tapi dia mau jadi satu-satunya di hidup kita. Makanya Paulus berkata, dulu semuanya aku anggap rugi, sampah. Sekarang yang terpenting Kristus. Karena dia telah bangkit. Kasih yang besar itu telah memberikan nyawanya, hidupnya bagi Anda dan saya. Tuhan gak mau dikompetisikan dengan hal lain, ibu bapak. Dia mau jadi satu-satunya hidupnya dan hidupnya. Maka seharusnya sudah selayaknya kita bersyukur atas kasih Allah yang begitu besar bagi hidup kita. Dan ketika kita mengucap syukur, ada kesadaran. Sebenarnya kalau ditanya mengucap syukur itu artinya apa sih Pak Pendeta? Mengucap syukur itu artinya apa? Apakah kita mengucap syukur dengan berterima kasih saja lewat puji-pujian, lewat nyanyian? No. Mengucap syukur berarti sebuah kesadaran yang terdalam untuk menyerahkan seluruh hak guna dalam hidup kita kepada Allah. Seluruh hak guna kita dipersembahkan kepada Allah. Tuhan, terima kasih dipersembahkan kepada-Mu. Makanya kalau gajian masuk akhir bulan, Anda yang bekerja, kalau Anda punya gaji akhir bulan ditransfer sama kantor, jangan langsung habiskan. Kita tahu sih kita punya cicilan ini, cicilan motor, cicilan mobil, bayar rumah, bayar asuransi. Nanti dulu. Ketika gaji masuk ke rekening kita, harus kita berdoa, duduk diam, Tuhan, terima kasih untuk berkat yang masih Tuhan berikan. Aku menyerahkan hak guna ini ke dalam tangan Tuhan. Sisihkan perpuluhan misalnya. Bulan ini ibadah ada berapa kali? Ada 4 kali. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat sisihkan dulu. Mempersembahkan itu kan begitu ya. Mengucap syukur itu kan gitu kan. Mempersembahkan, memberikan yang terbaik. Bukan pas kantong persembahan baru diedarkan, baru cari mana 50.000 saya, mana 20.000 saya. Bukan. Tapi pengucapan syukur yang terdalam selalu berbanding lurus dengan persiapan yang terbaik. Maka lihatlah, mengucap syukur berarti menyerahkan seluruh hak guna yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kembalikan, persembahkan kepada Tuhan. Tapi sayangnya banyak orang Kristen hari ini, di zaman ini sering berkata, Tuhan boleh pakai hidupku.
Tapi dompetku nanti dulu ya Tuhan. Aku yang atur. Tuhan, aku pelayanan, aku persembahkan seluruh hidupku. Tapi anakku nanti dulu, itu aku. Aku yang harus mendidik dia. Mau aku pukul kek, mau aku jitak kepalanya kek, mau aku tendang, terserah, itu anakku. Terserah aku mendidiknya seperti apa. Ada beberapa area-area tertentu di hidup kita, ada beberapa aspek-aspek tertentu di hidup kita, belum kita serahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lagi-lagi kasih yang besar itu tidak dibalas dengan kasih kita yang kecil. Ibu Bapak sekalian, harusnya kasih yang besar itu direspon dengan ucapan syukur. Dan bersyukur kepada Tuhan berarti menyerahkan hak guna, berani menyerahkan hak guna kepada Tuhan. Dalam ucapan syukur terdalam kita menemukan sumber sukacita yang sesungguhnya, yaitu ketika kita tidak lagi menggunakan hak guna untuk diri kita sendiri. Saya suka sekali cerita dari seorang Amerika bernama City Stad. City Stad adalah seorang bapak-bapak umurnya 52 tahun. Dia punya banyak rumah di Amerika, dia punya banyak mobil, bahkan konon katanya dia punya helikopter. Waduh, ini luar biasa ya. Kalau Jakarta sering macet, pakai helikopter cepat nyampe kalau dia ada di Jakarta. Tapi dalam usia ke-52 tahun dia justru meninggalkan segala hartanya. Dia kasih semua hartanya ke orang miskin dan dia pergi ke Afrika. Dan orang-orang berkata, Mr. Stad, kamu bodoh, kata dia. Waduh, dikata-katain dia sama teman-temannya. Kamu ini udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya kekayaan yang banyak orang ingin seperti kamu. Tapi kenapa malah kamu jual? Malah pergi ke Afrika, bodoh kamu. Waduh. Tapi ada satu kalimat jawaban yang sangat menarik dan menggugah hati saya yang dikatakan oleh Mr. Stad. Mau tahu jawabannya apa? Nih. Baca sama-sama yuk. Ya, ini juga boleh dibaca. 1, 2, 3. Jika Yesus Kristus menjadi Tuhan dan mati untuk saya, tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang saya lakukan bagi dia. Hari ini saya nggak suruh ibu bapak jual harta, enggak, saya nggak suruh itu. Oh nanti di ini saya. Oh Pak Pendeta Angga bilang kita jual harta, enggak. Saya cerita ini agar menunjukkan kepada kita semua, orang yang sungguh-sungguh merespon kasih Allah yang besar adalah orang yang berani menyerahkan seluruh hak gunanya ke dalam tangan Allah yang mencintai kita. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan khotbah kita hari ini. Orang yang merespon kasih Allah yang tak terbatas itu adalah orang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus sebenarnya. Dan by the way, for your information, bicara mengikuti Yesus, ternyata setidaknya ada 3 tingkat, 3 level mengikuti Yesus. Yang pertama, orang-orang yang berkata saya ikut Yesus ketika Yesus mau atau bisa memahami saya. Kita cuma ikut Yesus kalau Yesus paham hati saya, kalau Yesus sembuhin sakit saya, kalau Yesus berkati saya baru ikut Yesus. Level pertama, tingkat pertama. Tapi ada juga tingkat yang kedua. Orang yang mengikut Yesus tingkat yang kedua sering berkata saya ikut Yesus ketika saya bisa memahami Yesus. Ketika saya mulai menjadi orang-orang yang kenal Tuhan, yang cukup baik, baru saya ikut Tuhan. Pernah dengar hal seperti ini? Kalau di gereja diajak pelayanan, Pak, Bu, pelayanan yuk di gereja, bantuin singer, bantuin choir, bantuin paduan suara. Biasanya orangnya jawab apa? Oh nanti dulu, saya belum cukup baik, saya belum kenal Tuhan, saya belum terlalu dekat sama Tuhan. Nanti ya, kalau saya sudah dekat sama Tuhan, kalau saya sudah bisa paham tentang Tuhan, baru saya mau pelayanan. Justru karena kita tahu kita belum baik, kita datang sama Tuhan. Jangan sebaliknya. Level kedua. Dan yang terakhir, orang yang mengikut Tuhan, yang sungguh-sungguh merespon kasih Tuhan yang besar, adalah yang terbaik, orang yang di nomor 3. Apa itu? Baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3.
Saya tetap ikut Yesus ketika saya belum bisa memahami Yesus. Dan ketika seolah-olah Yesus tidak memahami saya. Ada seorang teman saya cukup dekat, dia kena sakit keras. Dia berkata kepada saya datang, saya kunjungin, saya doain, dan dia berkata kepada saya sebuah kalimat yang menyentuh hati. Dia bilang, "Angga, kalau saya sakit ini dan saya sembuh, ingatkan saya untuk puji Tuhan," kata dia. Dia lagi terbaring lemas, sakitnya cukup parah hari itu. Tapi, kata dia, kalau sakit ini akhirnya merenggut nyawa saya dan saya tak kunjung sembuh pun, tolong tetap ingatkan saya untuk puji Tuhan. Waduh. Pas saya dengar dia ngomong gitu, hati saya terharu. Saya bilang, "My friend, saya rasanya belum punya iman segede kamu. Saya ikut Yesus ketika Yesus belum bisa memahami saya. Atau ketika saya mungkin belum bisa memahami Yesus." Bagaimana dengan hidup ibu bapak sekalian? Apakah kasih yang besar itu sudah kita respon dengan cinta di hati kita, dengan ungkapan syukur yang terdalam kepada Kristus Tuhan kita? Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah ibadah subuh hari ini, kami menyadari sekali bahwa kami adalah orang-orang yang seringkali tidak mencintai Tuhan. Kami paham sekali bahwa hidup kami seringkali justru meninggalkan Tuhan. Kami terpukau dan terpesona dengan hal lain di hidup ini. Kami tidak mencintai Engkau secara sungguh-sungguh. Mungkin kami orang Kristen yang rajin ke gereja, tapi kami nggak tahu tujuan ke gereja untuk apa. Hanya karena KTP kami Kristen maka kami harus ke gereja. Mungkin kami datang ke gereja rajin, rutin pelayanan, tapi semuanya palsu. Iman yang copy paste, comot sini, comot sana. Mendengar Tuhan cinta kami dari mulut orang lain tanpa pernah kami alami secara sungguh-sungguh. Pagi ini ampuni kami. Ampuni kami. Kiranya kebenaran firman-Mu ini boleh sungguh bukan cuma menguatkan kami, tapi juga menemplak setiap hati kami yang keras. Kami orang-orang yang seringkali melukai hati Allah. Kami seringkali menyalibkan Kristus kembali. Ampuni kami. Ampuni kami. Tapi kiranya melalui berita kebenaran firman Tuhan pagi ini, kami menjadi para pengikut Kristus yang setia. Kami ingin mengikut Engkau, bersyukur atas setiap kasih-Mu yang besar bagi setiap hidup kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menghancurkan hati kami sekali lagi untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Hamba telah selesai berkata-kata, tapi kiranya firman dari depan center stage sini boleh memberkati setiap kita yang mendengarkan dengan hati yang terbuka dan hati yang sungguh-sungguh kepada Allah. Hamba menyerahkan setiap sidang jemaat di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang terus memupuk setiap kebenaran demi kebenaran yang telah diberitakan agar boleh menjadi kebenaran yang bertumbuh subur di hati setiap jemaat yang mencintai Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Demi Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan Terlalu Besar.
kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Persilakan untuk duduk. Mari kita berdoa kepada Tuhan dengan pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala sekali lagi. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, kami sungguh bersyukur buat ibadah yang telah berlangsung hari ini. Kami sungguh merasakan betapa Tuhan mencintai setiap kami. Cinta yang besar itu yang menerangi dunia, yang juga mengubahkan hidup kami. Kami bersyukur karenanya. Dan ajar kami di tengah rasa syukur kami menjadi orang-orang Kristen, menjadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan jika sebentar kami ingin berdoa bagi pokok-pokok doa tertentu, kami berharap dan sungguh menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberkati Indonesia kami, Tuhan. Kota kami Jakarta secara khusus. Engkau yang terus mencurahkan berkat-Mu, Engkau yang terus memimpin para pemimpin negeri ini ya Tuhan. Dari presiden sampai jajarannya, Tuhan yang memberkati mereka. Berikan mereka energi yang ekstra untuk bisa memimpin dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap rencana-rencana yang akan ada di bangsa ini. Juga untuk pemilu yang akan datang, kami berdoa Tuhan yang memimpin bangsa kami. Tuhan yang memimpin negeri ini di tengah maraknya isu-isu politik yang ada, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh Tuhan curahkan atas bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa bagi gereja ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memimpin gereja ini menjadi gereja yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan lebih dari apapun di dunia ini. Memberkati setiap panitia, setiap majelis, pengerja, pelayan Tuhan, juga para jemaat Tuhan, Tuhan yang terus memimpin langkah mereka. Jika jemaat ada yang sedang sakit, Tuhan yang boleh jamah mereka dengan kuasa bilur Yesus. Mereka yang sedang berbeban berat, mungkin punya pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan apapun yang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan yang boleh menolong mereka. Kami berdoa juga Tuhan yang terus menambahkan iman para jemaat kami agar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang lansia, berusia lanjut. Kiranya di tengah usia lanjut ini boleh semakin menjadi teladan dan mencari wajah Tuhan. Tuhan yang terus memimpin dan menyertai setiap jemaat kami. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik dengan memberikan persembahan seperti tertulis dalam Efesus 5 ayat 20 yang menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sambil menyerahkan persembahan, kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga.
hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersekutu pada pagi hari ini untuk memperingati kebangkitan-Mu. Dan kami juga bersatu hati Tuhan untuk mendoakan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan ini dan menjadi salah satu alat untuk memperluas dan memuliakan nama-Mu melalui gereja POK TNI AL Sunter ini ya Bapa. Kiranya berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami selanjutnya dan setiap harinya lepas pribadi ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat POK TNI AL Sunter. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan karunia-Nya ibadah Paskah pagi hari ini bisa terlaksana. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Angga Putra Manggala Sunjaya MTH yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Majelis Jemaat dan Jemaat POK TNI AL Sunter yang turut andil dalam mempersiapkan dan melaksanakan ibadah Paskah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan panitia yang senantiasa selalu bersemangat untuk bisa sampai akhirnya Paskah pagi hari ini terlaksana. Terima kasih. Kami juga meminta maaf bila ada kekurangan di Paskah pagi hari ini. Dan kami juga meminta maaf, ibadah Paskah tahun ini belum bisa terlaksana di luar lingkungan gereja karena ada satu dan lain hal yang kami pertimbangkan. Kiranya hal tersebut tidak mengubah makna dari Paskah tahun ini. Setelah ibadah selesai, kami mengundang untuk Bapak Ibu Jemaat bisa sarapan bersama, lalu dilanjutkan dengan fun game yang disiapkan oleh panitia. Dan sampai di akhir acara, kami panitia menyediakan makan siang yang bisa dibawa pulang. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pesan Paskah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia tahun 2023. Ia mendahuluimu ke Galilea, jangan takut, diambil dari Matius 28 ayat 7 dan 10. Saudara-saudari seiman di dalam Kristus, tanpa terasa kita memasuki masa Paskah. Paskah tahun ini merupakan yang perdana setelah masa pandemi global yang relatif telah berakhir. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah oleh karena kemurahannya telah menolong kita melewati masa mencekam tersebut. Kita juga mengapresiasi kerja keras semua pihak, baik pemerintah, pekerja medis, dan para medis, relawan, organisasi-organisasi non-pemerintah maupun warga masyarakat. Kita teringat bahwa pesan Paskah 2022 yang lalu yang mengambil tema tak terpisah dari kasih Allah dari Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sungguh sudah kita rasakan sepanjang tahun lalu hingga sekarang. Tuhan bersama kita melalui masa-masa sulit tersebut. Kasih Kristus adalah sebuah kenyataan yang amat berharga. Pada Paskah tahun ini, PGI mengambil nats dari Matius 28 ayat 7 dan 10
karena kita menyadari bahwa kita belum sungguh-sungguh lepas dari banyak masalah krusial. Setelah berlalunya pandemi COVID-19, kita menghadapi ketidakpastian ekonomi dan politik akibat perang Rusia-Ukraina yang diperkirakan memicu inflasi dan krisis ekonomi yang sudah terjadi di beberapa negara dan akan menghantam lebih banyak negara. Gempa dahsyat di Turki dan mulai memanasnya suhu politik di tanah air menjelang Pilpres dan Pilkada serempak pada 2024 yang berpotensi memunculkan benturan bermotif sara. Nas di atas berbicara mengenai kehadiran Kristus yang mendahului kita semua. Kristus yang tadinya mati dan meninggalkan para murid, kini bangkit, hadir, serta bersama para murid dengan cara mendahului mereka ke Galilea. Kembali ke Galilea yang tidak dapat membanggakan simbol-simbol sakral bait suci. Daerah yang dihuni bersama goyim, bangsa yang tak bersunat. Orientasi baru setelah kebangkitan Kristus ini menegaskan ulang misinya yang terarah kepada yang lain, seperti yang ditujukan penulis Injil Matius sejak awal. Kita diingatkan bahwa di antara nenek moyang Yesus terdapat perempuan Moab, Matius 1 ayat 5. Saat ia lahir, orang-orang asing yang dikenal sebagai orang Majus ikut menyambutnya, diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Setelah ia bangkit, ruangan untuk kabar baik itu kembali terarah kepada yang lain, kepada segala suku dan bangsa. Matius 28 ayat 19. Kristus yang bangkit memberi sinyal baru, mulainya gerakan baru dengan harapan dan tatapan baru. Benar, ia pernah menjadi korban ketidakadilan di tangan bangsanya sendiri, di kota yang diyakini sebagai kota suci di bumi. Namun pengalaman tragis itu tidak dapat melumpuhkan daya juang yang diinspirasi oleh kebangkitannya. Di Galilea, tempat yang jauh dari titik tersuci dalam keyakinan Yahudi, ia meyakinkan para murid bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Matius 28 ayat 18. Kekuatan baru inilah yang memperdayakan para murid dan gereja di sepanjang zaman ini untuk mewartakan dan mewujudkan kabar baik bagi segala bangsa. Kristus yang bangkit mendahului kita ke Galilea untuk mengajak kita melihat ulang hidup dan misi gereja dalam terang kebangkitannya. Tragedi politik seperti yang dialaminya, bencana kemanusiaan dan alam niscaya berulang dari zaman ke zaman. Namun sekali lagi kita diajak untuk kembali ke Galilea yang mengingatkan kita pada misi awal yang menggerakkan gereja untuk bersaksi dan menghadirkan kabar baiknya dalam berbagai situasi yang terjadi. Entah itu bayang-bayang resesi ekonomi, memanasnya suhu politik di tanah air, atau bencana-bencana yang melanda silih berganti. Oleh karena itu, saudara-saudara seiman di dalam Kristus, di masa Paskah 2023 ini, izinkanlah Kristus hadir dan mendahului kita dengan menunjukkan jalan melalui kebangkitan sesudah kematian. Yesus memberikan panduan yang jelas bagi kita untuk menemukan orientasi baru menjadi gereja dan pribadi yang terus berupaya menguak ruang bagi yang lain. Berjuang bersama yang lain, kita tak perlu takut karena Dia yang bangkit senantiasa hadir dan mendahului kita menuju Galilea. Seperti kepada para muridnya, kita diajak untuk menyusul Kristus dengan meyakini kuasa kebangkitannya. Kita akan melihat Kristus yang bangkit di sana, Kristus yang hidup dan berkuasa menyertai kita senantiasa. Selamat Paskah, teriring salam dan doa atas nama pekerja harian Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum, Pendeta Jacqueline Manuputi, Sekretaris Umum. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Majelis akan menambahkan atau memberi sambutan atas perayaan Paskah yang sudah kita laksanakan.
Salam. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita sudah bisa melaksanakan akan perayaan Paskah bersama-sama yang dimulai pukul 4 tadi. Perayaan Paskah adalah simbol dari dikalahkannya maut melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kebangkitan tersebut menyatakan kuasa maut telah dikalahkan. Kita sebagai warga Jemaat Pouk juga harus mengucap syukur karena tahun ini, di tahun 2023, kita diberi kesempatan untuk merasakan dan merayakan Paskah tersebut secara bersama-sama. Kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pendeta Angga Putra Manggala Sanjaya yang melayani kita pada pagi hari ini. Kami melihat energi beliau luar biasa ya untuk membangkitkan kita mungkin yang masih dengan rasa ngantuk berangkat jam 3 dari rumah. Saya yakin panitia berusaha untuk memberi yang terbaik untuk perayaan Paskah kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta bisa menjadi berkat Paskah kita pada tahun hari ini. Oleh sebab itu kami berdoa kepada Bapak Pendeta agar tetap senantiasa diberi kekuatan, diberi berkat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dapat menjadi berkat dan pelayan di tengah-tengah jemaat dan di seluruh warga DKI terutama. Kita mengucapkan terima kasih dan mari kita beri aplaus buat Bapak Pendeta Angga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang bekerja bukan pagi ini, tetapi sudah beberapa hari yang lalu mereka bekerja dan bahkan ada sebagian panitia yang harus tidur di gereja untuk mempersiapkan Paskah pada hari ini. Terima kasih atas jeripayah dan apa yang sudah dilakukan panitia. Jemaat sudah melihat dan merasakan sehingga perayaan Paskah bisa kita rasakan bersama pada pagi hari ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada panitia dan pengisi acara. Oleh sebab itu kita juga mengucapkan terima kasih. Mari kita memberi tepuk tangan buat panitia. Panitia yang bertugas mungkin bisa berdiri. Panitia dan yang bertugas bisa berdiri biar dilihat jemaat. Siapa aja panitianya? Ya, ada yang di belakang sebagian. Mari kita beri tepuk tangan buat panitia. Dan Paskah yang dirancang oleh panitia tidak berakhir di ibadah ini aja, masih ada beberapa games yang akan dibuat atau acara-acara serta ada hidangan pagi ini. Mudah-mudahan kita yang tidak sempat sarapan di rumah tadi ya nanti bisa merasakan dan bersama-sama melaksanakan sarapan pagi untuk melanjutkan beberapa kegiatan. Dan kita bersuka cita hari ini karena kita sebagai orang-orang percaya sudah ditebus dan bisa merayakan kemenangan atas kebangkitan Tuhan Yesus. Semoga ibadah Paskah yang sudah kita jalani pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita dan keluarga. Sekali lagi terima kasih kepada panitia, seluruh jemaat yang sudah hadir. Demikian sambutan dari majelis. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk bersama-sama kita bangkit berdiri kembali. Kita masuk ke dalam pengutusan dan berkat yang datangnya dari Tuhan. Dengan penderitaan, kematian, dan kebangkitan-Mu, kami yang lemah, Engkau kuatkan. Kami yang putus asa, Engkau beri pengharapan. kami yang sakit Engkau sembuhkan, kami yang takut dan gelisah Engkau beri keberanian. Kami yang berkekurangan, Engkau beri kelimpahan. Kami yang terbelenggu oleh berbagai beban kehidupan, Engkau beri kebebasan dan kelepasan. Kami yang bergumul dalam duka, Engkau beri sukacita. Kami yang ragu dan khawatir, Engkau beri keyakinan bahwa hanya dengan kuasa kebangkitan-Mu kami beroleh keselamatan dalam kehidupan yang kekal.
telah selesai, mari merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.